Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang relasi dan fungsi. Baik, sebelum itu perkenalkan nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Komanggun Sugiantari dengan NIM 22 130111056 dan teman saya yakni Ronovi Kristiana dengan NIM 22 130111015 dan teman saya yang selanjutnya yakni Niputu Febi Prasetya Dewi dengan NIM 22 1301035 dan yang terakhir yakni Imade Aditya Nata Restiawan dengan NIM 22 130111040. Baiklah, dari relasi dan fungsi ini dibagi menjadi 4, yaitu relasi, operasi atas relasi, fungsi atau pemetaan, dan macam-macam fungsi. Dari relasi, pengertian relasi, relasi ekuivalen, konsekuensi relasi ekivalen, dan relasi antara anggota-anggota berlainan. Pengertian relasi, misalkan A dan B adalah suatu himpunan tak kosong, suatu relasi dari A ke B merupakan suatu himpunan bagian dari A kali B, jika R adalah suatu relasi AB elemen R, maka dikatakan A berelasi dengan B pada R, dituliskan dengan ARB. Contohnya, diberikan semesta 1, 2, 3, dan 4, dan R merupakan suatu relasi dari semesta ke semesta, yaitu kurang dari. Tuliskan semua elemen R. Dapat dilihat pada gambar berikut, sehingga diperoleh R sama dengan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Selanjutnya, relasi ekuivalen. Suatu relasi R pada himpunan A disebut relasi ekuivalen jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi ketiga sifat relasi, yaitu refleksi, simetris, dan transitif. Reflektif, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi reflektif jika untuk setiap anggota A elemen A berlaku AA elemen R atau ARA. Karena R reflektif, maka setiap elemennya ekuivalen dengan dirinya sendiri. Yang kedua, yakni simetris. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi simetris jika A dan B elemen R, maka BA elemen R untuk setiap AB elemen A, artinya ARB, maka berlaku BRA. Karena R simetris, maka A ekuivalen dengan B setiap kali B ekuivalen dengan A. Dan yang ketiga yaitu transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi transitif jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC R untuk setiap ABC elemen A, artinya jika ARB maka BRC, maka berlaku ARC. Karena R transitif, maka jika A dan B ekuivalen serta B dan C ekuivalen, sehingga A dan C juga ekuivalen. Selanjutnya, konsekuensi relasi ekivalen. Abstraksi untuk penemuan konsep. Dari relasi kesebangunan di antara objek-objek geometri didapatkan konsep bentuk. Dua objek mempunyai bentuk yang sama hanya jika mereka sebangun. Relasi kesebangunan adalah relasi ekuivalen, sehingga objek yang memiliki bentuk yang sama akan berada dalam satu kelas. Kelas-kelas tersebut merupakan kelas ekuivalen yang menghasilkan konsep bentuk. Yang kedua yaitu kesamaan dalam matematika. Dua objek atau unsur A dan B disebut identik jika dan hanya jika setiap sifat yang dimiliki yang satu juga yang lain dan sebaliknya. Dalam hitungan vektor bebas, panjangnya sama, arahnya dan orientasinya juga sama, sedangkan letaknya dalam ruangan tidak diperhatikan. Selanjutnya, integritas reduks modulo M. Misalnya, semesta M terdiri dari bilangan-bilangan bulat. Dalam definisi dinyatakan bahwa relasi kekongruenan dan telah dibuktikan juga bahwa kekongruenan merupakan relasi ekuivalen, sehingga contoh akan diambil kekongruenan dan ditentukan kelas-kelas ekuivalen secara demikian. Misalnya, himpunan bilangan modul 3 dapat dilihat dari gambar. Ini disebut dengan himpunan koefisien. Dan dapat dilihat juga pada gambar, yakni kelas-kelas ini disebut dengan integres reduks modulo 3.
Secara umum, himpunan integras redux modul M disadikan dengan ZM atau juga IM, yaitu dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lala Fikristiana dengan NIM 22130111015. Saya akan menjelaskan mengenai relasi antara anggota-anggota berlainan. Suatu relasi juga bisa didefinisikan antara anggota-anggota berlainan. Sebagai contoh, S adalah himpunan siswa-siswa di kelas 3 dari suatu SMA dan T adalah himpunan siswa-siswa dari kelas 2. Diagram frame di bawah ini menyatakan suatu relasi. Misalkan relasi antara S dan T berdiam sekampung, yaitu dalam diagram frame tersebut terlihat misalnya A berdiam sekampung dengan G dan seterusnya. Dikatakan bahwa relasi R itu ada dari S ke T. Perhatikan bahwa relasi R ini menentukan pasangan himpunan pasangan-pasangan terurut AG, AF, dan CF, yaitu himpunan bagian dari S kali T. Keadaan ini terletak akan digunakan sebagai pangkal definisi matematika untuk relasi dari S ke T, yaitu R relasi dari S ke T jika dan hanya jika R himpunan bagian dari S kali T. Selanjutnya, operasi atas relasi yang terdiri dari 3 pokok, yaitu yang pertama relasi sebagai himpunan, yang kedua pergandaan relasi, dan yang ketiga relasi invers, identitas, dan relasi kosong. Yang pertama, relasi sebagai himpunan. Suatu relasi biner, R pada M, didefinisikan sebagai himpunan bagian dari M ke M. Relasi tener pada M sebagai himpunan bagian dari M kali M kali M. Relasi R dari himpunan M ke himpunan M sebagai himpunan bagian dari M kali N. Sebagai contoh, misalkan M sama dengan AB diperoleh M kali M sama dengan AA, AB, BA, dan BB. Misalkan relasi R sama dengan AB, sedangkan relasi S sama dengan AA, BB, didapat R bukan himpunan bagian dari S, R irisan S sama dengan himpunan kosong, R gabungan S sama dengan AB, AA, dan BB. Dan S komplement C sama dengan AB dan BA. Nah, selanjutnya pergandaan relasi. Apabila R dan S adalah relasi-relasi pada M, maka hasil RS dimaksudkan relasi pada M yang didefinisikan sebagai berikut. AB elemen RS jika dan hanya jika ada C elemen M dengan AC elemen R dan CB elemen S. Dan namanya, pergandaan dua relasi mempunyai sifat asosiatif, yaitu RS dikali T sama dengan R dikali ST, yang dapat dilihat pada bukti di samping. Dan selanjutnya, relasi invers identitas dan relasi kosong. Dengan relasi invers R, dari relasi R pangkat min 1 dimaksud himpunan pasangan-pasangan terurut BA sedemikian sehingga AB elemen R. Dengan relasi identitas, notasi delta M atau E dimaksudkan himpunan semua pasangan-pasangan terurut AA dengan A merupakan elemen dari M. Dengan relasi kosong, notasi seperti pada slide dimaksudkan himpunan kosong dari M dikali M. Yang selanjutnya yaitu komposisi relasi. Misalkan U sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan V sebuah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Jadi U adalah subset dari A kali B dan V subset dari B kali C. Relasi A ke C yang terdiri atas elemen A dan C, anggota himpunan A, C, sehingga untuk B elemen B berlaku AB anggota U dan BC anggota V. Dinamakan relasi komposisi U dan V yang dinamakan sebagai seperti pada slide. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madita Natara Setiawan dengan NIM 22130111040. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai komposisi relasi. Contoh dari relasi komposisi adalah misalkan S dan T relasi-relasi dalam himpunan bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. S sama dengan XY dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. T sama dengan YZ dengan 2Y tambah 3Z sama dengan 4. Tentukan T relasi komposisi S. Jawab, 2Y tambah 3Z sama dengan 4, kemudian pindahkan ruas Z. 2Y sama dengan 4 min 3Z. Kemudian kedua ruas dibagi 2. Kita dapatkan Y sama dengan 2 min 3 per 2Z. Substitusikan ke X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 menjadi X kuadrat tambah 2 min 3 per 2Z kuadrat sama dengan 1.
X kuadrat tambah 4 min 6Z tambah 9 per 4Z kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas dikalikan 4 agar penyebutnya hilang. Maka kita temukan 4X kuadrat tambah 16 min 24Z tambah 9Z kuadrat sama dengan 4. Maka kita ubah menjadi pembagi 0. 4X tambah 12 min 24Z tambah 9Z kuadrat sama dengan 0. Maka hasil dari T relasi komposisi S sama dengan X, Z, yaitu di mana 4X kuadrat tambah 12 min 24Z tambah 9Z kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya terdapat materi fungsi atau pemetaan yang dimana dibagi menjadi 4 subbab, yaitu bayangan dan inverse, macam-macam fungsi, pergandaan fungsi, dan penjumlahan dua fungsi. Fungsi pemetaan. Suatu fungsi dari himpunan S ke himpunan T adalah suatu aturan yang pada setiap S elemen T dengan tunggal menentukan T elemen T. Apabila diagram Venn fungsi dari S ke T di bawah, kita bandingkan dengan diagram Venn suatu relasi S ke T, maka terlihat bahwa suatu fungsi adalah kasus khusus dari suatu relasi. Pada suatu fungsi, semua anggota S habis setiap S elemen dari S mempunyai pasangan, sedangkan kawan S elemen S adalah tunggal di T. Hal-hal ini tak perlu berlaku untuk suatu relasi umum. Bisa kita lihat dalam gambar. Fungsi dari S ke T dapat dipaparkan dengan notasi Fs ke T ataupun S ke F. Hasil Fs dapat dipaparkan dengan Fs ataupun juga F dalam kurung S. Himpunan S disebut daerah asal atau domain dari F, sedangkan T disebut daerah kawan atau kodomain. Kawan dari S di dalam T yang tunggal disebut dengan bayangan atau image. Dengan dipaparkan Fs, daerah asal sering disebut dengan definisi, sedangkan daerah-daerah hasil sering kita sebut daerah nilai dari fungsi tersebut. Suatu fungsi f dari S ke T dapat didefinisikan dengan rumus Fs T jika dan hanya jika seluruh himpunan dari S dan beberapa himpunan T sedemikian rupa sedemikian hingga Fs sama dengan T. Ambil sebagian S himpunan dadu, yakni D1, D2, D3, D4, dan ambil T dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap lemparan dadu menghasilkan suatu fungsi Fs ke T. Jika dadu D jatuh dengan muka 3, maka D ke 3, dan seterusnya. Suatu relasi R fungsi F dari S ke T, yaitu F S ke T, dapat juga dipandang sebagai himpunan dari S kali T, tetapi harus memenuhi sifat-sifat tertentu. Himpunan bagian atau subset X kali T disebut fungsi dari S ke T dengan notasi Fs ke jika dan hanya jika dipenuhi. 1. Untuk semua S elemen S ada T elemen T sedemikian sehingga S, T elemen dari F. 2. Apabila S, T1 dan S, T2 kedua yang dalam F, maka T1 sama dengan T2. Selanjutnya ada materi bayangan dan bayangan inverse. Bisa kita lihat dalam gambar. Misalkan Fs ke T apabila A himpunan bagian dari S, maka dengan Fa dimaksud himpunan semua bayangan atau nilai fungsi atau image. Dari anggota-anggota himpunan, Fa sama dengan Fs elemen dari T dengan S elemen dari A. Sama dengan T adalah beberapa bagian dari S sedemikian rupa elemen dari A. Sehingga Fs sama dengan T. Dengan bayangan inverse atau inverse image dari unsur T elemen dari T, dimaksud himpunan semua S elemen dari S yang bayangannya adalah T, yaitu himpunan semua S sedemikian sehingga Fs sama dengan T dapat dinotasikan sebagai berikut. F-1T sama dengan S, Fs sama dengan T.
Perhatikan bahwa pada umumnya f pangkat min 1 merupakan suatu himpunan, sehingga f pangkat min 1 pada umumnya bukan fungsi dari T ke S. Apabila M subset dari T, maka dengan f pangkat min 1 dimaksud semua himpunan, semua bayangan inverse dari anggota M. Jadi, bayangan untuk inverse M adalah sebagai berikut. F pangkat min 1 M sama dengan S F S dengan S elemen dari M. Langsung dari definisi dengan logika yang sederhana diperoleh rumus A subset B menjadi fungsi A subset fungsi B. M subset N sama dengan F pangkat min 1 M subset F pangkat min 1 N. Selanjutnya, apabila A elemen A, maka mungkin ada B elemen A, sedemikian hingga FB sama dengan FA, dan lihatlah pada gambar 19. Demikian juga M subset T, maka mungkin ada anggota-anggota yang tidak memiliki kawan di S. Terdapat pula rumus-rumus lainnya yang bisa kalian lihat di PPT kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Febi Prasetya Dewi dengan NIM 123011035. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi surjektif, yang kedua fungsi injektif, yang ketiga fungsi bijektif, yang keempat fungsi identitas, dan yang terakhir fungsi konstan. Yang pertama ada fungsi surjektif. Biasanya fungsi F memetakan himpunan S ke dalam himpunan T, tidak menghabiskan himpunan T, yaitu dengan elemen T kecil merupakan elemen himpunan T besar yang tidak memiliki kawan di dalam S. Apabila T habis, yaitu setiap T kecil merupakan elemen himpunan T besar, sekurang-kurangnya memiliki satu kawan di dalam S, maka F disebut surjektif. Dengan kata lain, dalam fungsi surjektif, dapat terjadi lebih dari satu anggota S memiliki kawan yang sama dalam T. Yang kedua, ada fungsi injektif. Demikian juga pada fungsi F memetakan himpunan S ke dalam himpunan T, suatu anggota T kecil merupakan elemen himpunan T besar mungkin memiliki lebih dari satu kawan di S. Apabila setiap T kecil yang merupakan elemen himpunan T besar tepat memiliki satu kawan di S atau sama sekali tidak memiliki kawan di S, maka fungsi F disebut fungsi injektif. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Jika suatu fungsi F dan A ke B bersifat injektif dan sekaligus surjektif, maka fungsi disebut bijektif. Misalkan S adalah himpunan bilangan-bilangan positif dan T adalah himpunan bilangan-bilangan real. Dibentuk perkawanan F memetakan himpunan S ke dalam himpunan T dengan rumus Fs sama dengan log S akan tunjukkan bahwa F bijektif. Yang keempat, fungsi identitas. Suatu contoh fungsi bijektif yang sangat penting adalah fungsi identitas yang membawa setiap anggota S ke diri sendiri. Lambangnya bisa dilihat di slide. Yang kelima ada fungsi konstan. Fungsi F pada A ke B disebut fungsi konstan jika dan hanya jika anggota B yang sama menjadi pasangan dari setiap anggota A. Dengan kata lain, fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B konstan jika dan hanya jika range F hanya mempunyai satu anggota. Di sini saya akan menjelaskan pergandaan fungsi. Dua fungsi F dan G dikatakan dapat digandakan atau dikomposisikan menjadi F o G jika dan hanya jika daerah hasil F sama dengan daerah definisi G. Jadi, untuk fungsi F memetakan himpunan S ke dalam himpunan T dan fungsi S memetakan himpunan T ke dalam himpunan U dapat diperoleh fungsi komposisi GOF seperti diagram. Perhatikan bahwa pada GOF, fungsi F diterapkan terlebih dahulu. Apabila daerah nilai F tidak sama dengan daerah definisi G, maka pergandaan tidak terdefinisi. Saya juga akan menjelaskan penjumlahan dua fungsi. Dalam cabang-cabang aljabar, sering didefinisikan penjumlahan suku demi suku. Dua fungsi F dan G dari M ke N dijumlahkan dengan formula F tambah G, X sama dengan DF. Fx tambah Gx dengan X elemen himpunan M. Contoh dapat dilihat pada slide. Sekian dari saya.